Di tengah kepastian soal siapa pemain baru yang masuk ke timnas Indonesia untuk menghadapi round 3, tentu saja PSSI bagaimanapun juga nggak bisa melupakan begitu saja gelaran Piala AFF 2024. Ya emang sih, Piala AFF ini bukan merupakan ajang FIFA dan kebetulan jadwalnya begitu mepet dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi menurut manajer timnas, Pak Sumarji, sebisa mungkin skuad Garuda akan tetap memainkan sebagian besar pemain dalam tanda kutip senior. Entah siapa nanti yang bermain, pokoknya PSSI tetap nggak akan menganggap remeh ajang ini. Walaupun di satu sisi, Pak Erik sendiri menegaskan jika Piala AFF bukan ajang prioritas. Sesuatu yang kemudian membuat 3 rival Indonesia di ASEAN, yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia heboh. Sebab kemarin-kemarin mereka sempat memprotes wacana tim Garuda menurunkan full squad muda, yang mana dalam hal ini adalah tim U20 ataupun U23. Namun dengan pernyataan yang disampaikan Pak Sumarji, pada akhirnya membuat 3 negara tadi malah seolah mundur teratur untuk berkoar-koar peluang di Piala AFF. Timnas Indonesia memang saat ini sedang sangat fokus mempersiapkan tim terbaik untuk berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja harapan publik benar-benar tersemat, mengingat ini adalah momentum yang pas. Kendati di satu sisi kita juga tahu kalau langkah yang dihadapi sangatlah berat. Tiap tergabung di grup C bersama 3 tim langganan Piala Dunia, membuat status Indonesia benar-benar disebut underdog. Namun jangan lupakan juga kalau di bulan November nanti akan ada gelaran Piala AFF 2024, yang mana itu adalah ajang bergengsi bagi negara-negara ASEAN. Dan suka tak suka, faktanya Indonesia memang belum pernah juara. Mentok-mentok hanya tembus sampai final, dan ujung-ujungnya selalu kalah. Dan yang nyesek mungkin di edisi 2010 dan 2016. Tak kalah momentum yang udah di depan mata, nyatanya sirna begitu saja. Ya, bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah prioritas. Akan tetapi bukan berarti PSSI meremehkan Piala AFF. Ucapan Pak Erick Thohir soal memberi kesempatan pada pemain muda di Piala AFF jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan memang sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23. Sesuatu yang kemudian mematik reaksi dari tim-tim tetangga, yang mana menilai Indonesia tidak respect dengan ajang ini. Bahkan ada juga nih, wacana jika Sinteyong akan difokuskan 100% untuk round 3. Sedangkan AFF bisa jadi diserahkan ke Coach Nova. Walah, ya makin nguntap-nguntap dong rival kita. Akan tetapi menurut manajer timnas Pak Sumarji, kalau timnas Indonesia bagaimanapun akan tetap menurunkan pemain senior di Piala AFF 2024, meskipun PSSI telah menegaskan ajang tersebut tidak lagi jadi prioritas mereka. Masalah teknisnya gimana? Entah itu membentuk tim senior, tapi dalam tanda kutip tim B dari tim utama yang main di round 3, atau memang berisi pemain muda yang dikombinasikan dengan para pemain senior dari Liga 1 yang tak masuk skuad di round 3. Dan Pak Sumarji sendiri juga mengatakan kalau tim di Piala AFF nanti tetap akan dilatih Sinteyong. Sejauh ini masih Coach STY yang akan pimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lagipun timnas yang tampil akan tetap senior, kata manajer timnas Indonesia, Sumarji, dilansir dari Bola Sport. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji ini sedikit banyak memang sejalan dengan apa yang diutarakan Pak Ketum soal Piala AFF yang memang bukan prioritas utama, tapi tetap penting. Bagi Pak Erik, meskipun Piala AFF tidak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tidak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan, tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius. Tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu, SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara. Ucap Pak Ketum PSSI dilansir dari Detik Sport. Sebenarnya mau turun dengan skuad apapun kalau udah menyangkut soal merah putih ya udah totalitas, dan jika semisal Indonesia turun dengan kekuatan minimal seperti di Piala Asia U23 kemarin ditambah kombinasi pemain U20 yang naik kelas, mungkin Indonesia tetap akan jadi tim yang diunggulkan, sesuatu yang kemudian diakui sendiri oleh Madam Pang, di mana ia mengatakan akan jadi pertandingan yang sulit andai Thailand bertemu Indonesia di babak selanjutnya, entah semifinal ataupun final. Itu akan sangat menakutkan karena kami juara bertahan, kami mendapat banyak perhatian, kami akan berusaha bermain bagus, bermain adil, dan bersaing dengan gaya kami sendiri. Thailand akan berusaha mempertahankan gelar turnamen ini. Ucapnya dilansir dari Kumparan. Sementara itu media Vietnam Soha menyebut grup B bisa jadi adalah grup neraka karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2022.
tulis media Soha. Terlepas dari apapun, pokoknya PSSI harus bijak mungkin dalam menentukan skuad yang bermain di Piala AFF nanti. Karena bagaimanapun, bila memaksa tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak risiko yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Untuk itu muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti, pemain yang tampil adalah mereka gabungan dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1, yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas senior. Dengan begitu, fokus akan sama-sama terjaga. Lagi pula, di tim U20, ada nama-nama pemain diaspora, ataupun pemain hasil didikan liga dalam negeri yang cukup potensial. Sebut saja Jan Saven, Maurice Mohinoke, Tim Gapens, John Marks, Welbert Jardim, Kadek Arel, Iqbal Gwijanggi, ataupun Tony Firmansyah. Nah, khusus buat pemain diaspora, jelas ketimbang memaksa pemain yang udah aktif di tim senior luar negeri buat main di Piala AFF, melobi mereka yang statusnya masih pemain di level youth pastinya akan terasa lebih mudah. Dan meskipun levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah nggak jauh banget. Malah yang ada, ini bagus buat mengasah mental pemain. Pada akhirnya, dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi nggak ada salahnya kedalaman timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi dua tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan post-abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, skuad U20 atau U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi regional seperti AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada. Dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Sehingga nggak ada lagi drama-drama soal pemanggilan pemain sampai Coach Shin harus bikin ucapan terima kasih segala. Kan gitu.